Hal ini kiranya sejalan dengan harapan pemerintah pada saat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2010 yang lalu, yang menegaskan betapa pentingnya pendidikan karakter dan pembangunan karakter bangsa. Karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas intelektualnya, tetapi juga diharapkan dapat mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, mempunyai sopan santun, bermoral baik, jujur dan bertanggung jawab. Sehingga keberadaan para santriwan santriwati maupun pondok pesantren akan menjadi anggota masyarakat yang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat umum. Atas dasar itu semua, maka memberi rasa optimis kepada kita di tengah-tengah persaingan memperoleh peluang belajar dan peluang kerja. Lulusan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gani Sejahtera Asri Cangkring, kami kira akan mampu mengatasi segala kendala tersebut. Tadi disampaikan bahwa pondok pesantren, lulusan dari pondok pesantren yang jelas memang memiliki dua modal utama, yaitu modal ilmu pengetahuan dan modal agama. Oleh karena itu kami yakin, sekali lagi kami yakin, lulusan dari pondok pesantren tentunya akan mampu bersaing dan akan mampu memperoleh pekerjaan maupun akan mampu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi yang dicita-citakannya. Salah satu hal yang telah diakui adalah selain mampu memenangkan persaingan yang ada, juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang di sekitarnya. Yaitu santriwan santriwati paling tidak akan mampu menjadi suluh penerang bagi lingkungannya, mampu menjadi pemimpin dalam kebaikan bagi dirinya sendiri dan masyarakat umum. Oleh karena itu, kepada para orang tua santriwan santriwati, kami berharap setelah nanti putra putri panjenengan diserahkan kembali pada panjenengan, kami berharap setelah diberi beberapa modal ilmu pengetahuan, ilmu agama oleh pondok pesantren ini, betul-betul bisa dimanfaatkan dan sebaik-baiknya. Kepada para orang tua mestinya setelah dikembalikan tergantung pada panjenengan bagaimana kita akan mendidik anak kita ke depan lagi. Untuk itu kepada para orang tua, kami berharap betul agar dapat, tadi disampaikan juga, yang lulus MTS bisa meneruskan kembali kepada MA, yang lulus MA bisa meneruskan pada pendidikan-pendidikan yang memang banyak sekali pilihan-pilihan. Namun kita perlu juga mencermati, nintingi coro jawanipun pendidikan-pendidikan mana yang kira-kira bisa membawa kebaikan dunia dan akhirat kepada anak-anak kita. Sebelum mengakhiri sambutan saya kali ini, perlu kiranya saya mengajak untuk selalu menjaga situasi kondusif yang selama ini setelah berjalan dengan baik. Hal ini perlu saya ingatkan karena sebentar lagi Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah untuk memilih bupati dan wakil bupati periode 2010-2015. Harapan kami mulai saat ini sampai pelaksanaan pilkada, sampai dengan pasca pilkada, kita bisa tetap menjaga situasi kondusif. Kita mempunyai pelajaran beberapa daerah terjadi pelaksanaan pilkada dan pasca pilkada banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tindakan-tindakan anarki, sampai dengan pengerusakan-pengerusakan yang mestinya tidak kita tiru bersama. Untuk itu sekali lagi kami mengajak kepada semua pihak, khususnya masyarakat Kecamatan Tirtomoyo, semuanya saja dapat menjaga situasi kondusif ini dan kita betul-betul bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan sebaik-baiknya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sambutan dari Muspika Kecamatan Tirtomoyo yang disampaikan oleh beliau Bapak Camat Tirtomoyo, Bapak Teguh Waluyatmo SOS MSI. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah prosesi pelepasan siswa-siswi MA dan MTS secara simbolis oleh beliau Ibu Dr. Indah Zulianto SP PKK, dan nanti sekaligus dilanjutkan dengan sambutan kepada Hasim Ahmadi. Kemudian Saudari Nurul Aini mohon menempatkan diri. Mohon maaf Hasim, Saudara Hasim Asy'ari dan Saudari Nurul Aini untuk menempatkan diri. Dan mohon kepada Ibu Dr. Indah Zulianto SP PKK sebagai pembina Yayasan Pondok Pesantren Gani Tirto Asri, setelah pelepasan nanti akan melanjutkan dengan sambutan. Mohon untuk foto bersama dulu dan diambil dokumentasinya. Terima kasih kepada Saudara Hasim dan Nurul Aini bisa kembali ke tempat, dan kepada beliau Ibu Dr. Indah Zulianto SP PKK sekaligus memberikan sambutan selaku pembina Pondok Pesantren Gani Tirto Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Kiai Haji Adik Muhsin sama Pak Dimyati. Sebetulnya memang kami rencananya mau memberikan menunjukkan hasil penelitian kami yang kami ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah suatu mukjizat. Tetapi mengingat waktu yang kemarin Pak Adik Dimyati minta, ternyata waktunya kurang, jadi nanti lain waktu akan kami sampaikan, yaitu penemuan kami yang pertama di dunia mungkin insya Allah, yaitu dengan setetes darah dengan 3 mili cc darah saja kami bisa banyak membantu untuk para umat manusia. Tapi ini nanti kami tunda saja lain waktu, maka kami mohon maaf sebelumnya. Kepada yang terhormat Ketua Panitia Akhirus Sanah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gani Tirto Asri, pimpinan Pondok Mbah Dimyati Idris, para pengasuh Ustadz maupun Ustadzah, Bapak Camat Teguh Waluyatmo Sarjana Sospol Master, Bapak Habib Soleh Al-Jufri, para Al-Muharramin, para alim, para ulama, tamu undangan, para orang tua murid yang saya muliakan, serta anak-anakku yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk hadir pada Akhirus Sanah Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gani Tirto Asri. Sholawat, barokah dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kami, Nabi dan Rasul kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan kepada para pengikutnya yang taat pada tuntunannya
Anak-anakku yang saya cintai, oleh karena ini adalah hari kelulusan para anak-anak yang lulus, maka saya utamakan pada anak-anak yang sangat saya cintai. Betapa bahagianya hari ini Anda semua telah menyelesaikan setitik perjalanan Anda untuk memperdalam dan mengenal ilmu milik Allah yang begitu luas, tidak mempunyai titik akhir, seperti dalam Quran suci Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Sebenarnya di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga dalam dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Di dalam ayat ini anak-anakku, Allah mengisyaratkan bahwa kita manusia harus yakin dan menyadari kebesaran Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Masih banyak sekali ilmu yang harus kita tekuni untuk menantang masa depan yang banyak dikatakan oleh sebagian besar bangsa Indonesia menyambut masa depan dengan pesimis. Bahasa pesimis ini menunjukkan bahwa pesimis merupakan bahasa orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, dan takut akan bayangan ketidakmampuan dirinya sendiri. Kita sebagai umat Islam yang bertakwa selalu optimis menyambut masa depan, oleh karena kita sadar bahwa hidup kita ini ada pada genggaman Allah. Rezeki kita, kepandaian kita, semangat kita, semua karunia dari Allah. Banyak sekali ilmu milik Allah yang belum terungkap. Ada ungkapan dari seorang guru besar dari Universitas Mexico City, yaitu Profesor Muhammad Khan, yaitu merupakan sahabat saya. Beliau dengan putranya juga seorang profesor dari Universitas Meksiko di negara yang tidak banyak umat Islam, tapi beliau berdua adalah pemeluk Islam yang soleh, yang telah meneliti DNA dari manusia selama 60 tahun. Dia tidak berhenti, terus menerus, setiap hari, sehari, lebih kurang 20 jam, 1 minggu, 7 hari dan sebagainya. Beliau berkata bahwa saya meneliti bagian sel manusia yang besarnya tidak terlihat dengan kasat mata, harus membutuhkan alat-alat yang sangat canggih, sampai detik ini tidak pernah selesai. Subhanallah. Bahkan di dalam tubuh lalat yang kita anggap kotor dan jijik, ditemukan berbagai teori atau reseptor yang mengungkap berbagai sumber penyakit yang ada pada tubuh manusia. Betapa Allah mengingatkan kita umat manusia bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, dan itu harus kita pelajari. Di dalam Quran suci Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal usia. Gunakanlah kesempatan karunia umur dari Allah ini untuk thalabil ilmi dan mengamalkannya untuk kepentingan agama, umat manusia, dirimu dan keluargamu. Dan kami ucapkan beribu terima kasih kepada ustadz-ustadzah dan pimpinan pondok pesantren yang telah memberikan kesempatan, pendidikan serta tuntunan kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari pembina Yayasan Pondok Pesantren Gandhi Tirta Asri, beliau Ibu Dr. Indah Zulianto SP PKK dari Surakarta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya istirahat sambil menunggu beliau
Bapak Kiai Haji Habib Soleh Al-Jufri dalam perjalanan. Dan di dalam acara istirahat ini ada beberapa pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ingkang satuhu kula mulyakaken para alim ulama, para kiai, wabil khusus Rama Kiai Dimyati, Rama Kiai Muhsin lan sedaya keluarga besar Kiai almarhum Mbah Idris selaku muassis Pondok Pesantren Dani Tirto Asri mriki ingkang kula hormati, lan sedaya pengurus Pondok Pesantren lan sedaya ingkang peduli sebagai penyandang dana lan ingkang gadai peduli sedaya napa kagem Pondok Pesantren niki ingkang ugi kula hormati, tokoh-tokoh masyarakat, para pengebatipun projo baik tingkat kelurahan mriki, kecamatan lan Mbak ing saking kabupaten ugi kula hormati, wali santri, wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek-sedherek sedaya ingkang sedaya mugi-mugi kita dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala pilih kula lan panjenengan saged rawuh wonten haflah akhirus sanah wonten pesantren mriki lan diwontenaken dalam haflah menika selain acara-acara rutin an ugi enten pengajian. Terus niat ensun kita sedaya thalabul ilmi. Lah rawuh panjenengan menghadiri haflah kados ngeten iki insyaallah kundur bakal beto barokah lan manfaat. Paling tidak kados napa ingkang dipun janjiaken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilih akhir majelis kados ngeten niki menawi kita tutup kanthi doa enten seruan gaib saking langit. Mbok menawi kita mboten saged midhangetaken seruan menika, tapi enten seruan ketika Kanjeng Nabi, nada munadin minas sama angkumu magfuran lakum qad budilat sayiatukumul hasanah. Enek para penduduk langit sing nyeru dalam majelis niku, ngadeka kabeh sira dosa-dosa sira kabeh wis entuk pangapuranipun Gusti. Lan dosa-dosa sira diganti dengan amal kebaikan sira. Jadi dua faedah. Maghfuran lakum, diampuni dosa-dosanya, qad budilat sayiatukumul hasanah, dosa-dosa niki wau diganti menjadi amal kesaenan. Masya Allah. Niki keutamaanipun hadir majelis kados ngeten niki. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, masyarakat meniki betul-betul untung, betul-betul bejo dengan wontenanipun pesantren Gani Tirto Asri niki. Sebab dengan antenaken pesantren, tempat pendidikan akhlakul karimah, tempat pendidikan agami kagem masyarakat niki,
sangat sekali keuntungan-keuntungan lahir lan batin ingkang Allah Subhanahu wa taala kan paringaken dumateng panjenengan sedaya. Yang jelas insyaallah Allah Subhanahu wa taala kathah nurunkeun barokah lan rahmat kagem tiang-tiang mriki niki. Sebab masjid ingkang dipun ginakaken ngaji, tempat-tempat ingkang dipun gunakaken wiritan lan ngaji niku diturunaken rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan barokah lan rahmat niku wau mengalir nembus tiang-tiang kampung mriki, tiang-tiang penduduk mriki niki. Cahaya-cahayanya pun Allah Subhanahu wa taala mengalir lan tersebar dari tempat niki ke masyarakat yang ada di sekitaran niki. Sehingga musibah, bala lan setunggalipun napa kemawon ingkang boten kita sukai tertolak dengan adanya bacaan Al-Qur'an, dengan bacaannya, dengan adanya orang-orang ngaji, dengan adanya orang-orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lan majelis-majelis ingkang sae niku. Niki manfaat yang pasti yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan adanya pondok pesantren di tempat ini. Nggih. Nomor kalihipun putra-putri panjenengan, tiang-tiang ingkang sekitar mriki khususipun dan orang-orang yang lebih jauh pada umumnya bisa menitipkan anaknya dididik di pondok pesantren yang seperti ini. Ini adalah keuntungan yang sangat luar biasa para jamaah. Para jamaah yang mulia, pendidikan pondok pesantren diakui baik dulu maupun sekarang bahwa pendidikan yang paling efektif di dalam napa? Di dalam mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam membentuk akhlakul karimah, di dalam nyambungaken antara keseimbangan fikir manusia atau intelektual dari manusia dan dengan menyimbangkan kekuatan batiniah, kekuatan ruhiyah, kekuatan qalbiyah, itu akan seimbang mendapatkan porsi yang mantap komplit di pondok pesantren. Ya, sejak zaman Belanda dahulu pondok pesantren ini diakui bagaimana kehebatan pondok-pondok pesantren ini mengeluarkan manusia-manusia yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Panjenengan ngertos para jamaah yang mulia, menawi kita lihat dalam sejarah bahwa pemimpin-pemimpin perjuangan kemerdekaan dan perintis-perintis perjuangan kemerdekaan sejak zaman Belanda dahulu, mesti mereka itu rata-rata boleh dikatakan 90% lebih mereka adalah orang-orang didikan para kiai, didikan daripada pondok-pondok pesantren. Ya, dari Sumatera umpamanya Imam Bonjol kah, Cut Nyadin kah, ya, itu orang-orang pondok-pondok pesantren. Diponegoro itu orang-orang pondok pesantren, ya. Kemudian yang akhir-akhir tahun 1948 kalau penyerangan di akhirnya jadi Hari Pahlawan yang di Surabaya, Bung Tomo dengan Allahu Akbarnya itu orang pondok pesantren. Ya, mereka adalah orang-orang lulusan-lulusan pondok pesantren yang terdidik, ya, cinta tanah air karena hubbul watan minal iman, terdidik cinta agama, mereka suka memperjuangkan daripada agama. Para jamaah yang mulia, itulah hasil yang nyata. Ya. Para jamaah yang mulia, ya, pendidikan niku yang ada di pondok pesantren ini pendidikan yang betul-betul sempurna, ya, pendidikan sempurna. Karena apa? Pondok pesantren ini pendidikannya menyambungkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu nanti akan menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah. Manusia-manusia yang muamalahnya ataupun muasyaratnya hariannya pertimbangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang muamalahnya atau muasyaratnya hubungan baik berdagang, hubungan di rumah tangganya, dalam bermasyarakatnya, dalam pekerjaannya
hubungannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini akan menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur. Karena kalau pendidikan itu ya ataupun pengajaran itu hanya merupakan konsumsi daripada otak manusia, maka banyak manusia-manusia yang pinter tapi tidak berakhlak. Banyak manusia-manusia yang pandai tapi tidak punya budi atau tidak punya moral. Ya, jadi kepandaiannya untuk kepentingan pribadinya, kepandaiannya untuk kepentingan kelompoknya, atau untuk bahkan lebih jelek lagi, kepandaiannya untuk minteri orang lain, mencelakakan orang lain, dan untuk keuntungan dirinya. Kenapa? Karena manusia diajar untuk pinter otaknya, tapi tidak pandai hatinya, tidak pandai rohaniyahnya, tidak pandai hatinya. Sehingga apa? Justru orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang akan bisa merugikan bangsa dan negara. Ya, ibarat kita geladi seseorang, ya, memberikan pedang atau memberikan senjata yang ampuh kepada para perampok. Kalau kita memberikan senjata yang ampuh dengan para perampok, maka senjata itu akan untuk ngerampok, akan untuk ya menjadi penyamun-penyamun di tengah-tengah jalan. Tetapi kalau senjata itu diberikan kepada polisi yang berbudi pekerti luhur, yang penegak keadilan dan keamanan, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang bisa memberikan keamanan kepada masyarakat. Begitulah para jamaah yang mulia, masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Di pondok pesantren, manusia bukan aja diisi, ya, diisi kepandaian fikirnya untuk pandai dalam matematika, pandai dalam ilmu fisika, pandai dalam ilmu kimia, pandai dalam ilmu biologi, pandai dalam ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan umum yang lainnya. Tapi lebih jauh daripada itu, manusia dididik di pondok pesantren pandai mengenal Allah, pandai takut kepada Allah, pandai berakhlakul karimah, pandai segala-galanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang dia miliki akan digunakan berkarya bagaimana bisa menguntungkan orang lain, bagaimana ilmu yang dia milikinya bisa manfaat orang lain walaupun dirinya harus berkorban untuk menggunakan waktunya, menggunakan ilmunya, bahkan harta bendanya demi kepentingan masyarakat. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia-manusia yang di pondok pesantren seperti inilah yang sangat betul-betul akan menjadi manusia yang berguna dan beruntung dunia sampai dengan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang hanya sekedar memberikan konsumsi kepada otak, maka ini akan menjadi pendidikan yang timpang, menjadi pengajaran atau pendidikan yang tidak seimbang. Dan ini alhamdulillah tidak terjadi di pondok pesantren. Kelebihan-kelebihan pendidikan yang ada di pondok pesantren: pertama, kesolehan seorang kiai, ketakwaan seorang kiai atau pengasuh pondok pesantren itu mengalir dalam pribadi-pribadi anak. Jadi anak itu bukan hanya belajar kitab, anak itu bukan hanya ngaji, tapi anak itu nonton deloki apa sing dilaksanake oleh kiai ini. Kiai ini aktif sholat jamaah, maka dia tahu bahwa inilah hidup yang paling bagus. Kiaiku gaene sholat jamaah. Kiai ini qiyamul lail, maka dia tertarik bahwa saya harus qiyamul lail. Kiai ini pun maghrib isya ngaji, ya, kemudian membaca wirid, habis subuh membaca wirid, ba'dal asar baca wirid, ba'dal maghrib atau ba'dal isya, maka terbentuk dirinya bahwa saya juga harus punya wiritan untuk menyambung dirikan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai ini menerima tamu dengan sopan, dengan santun. Kiainya inilah namanya transfer kepribadian. Pondok pesantren ini adalah tempat transfer akhlak, transfer kepribadian dari pengasuh pondok pesantren atau pengelola pondok pesantren kepada pribadi-pribadi santri. Dan mohon maaf, ini tidak terjadi di pengajaran yang lain.
Pengajaran yang lain hanya transfer pengetahuan. Bahkan lebih rendah daripada itu transfer informasi. Jadi anak itu dikasih informasi, umpamanya tentang geografi Indonesia, informasi tentang tentang keadaan cuaca yang ada di Sumatera, cuaca yang ada di negeri Indonesia, cuaca yang di Jepang. Itu kalau informasi-informasi seperti itu, suhu udaranya, ininya dan sebagainya, itu ekonomi yang ada di sana dan sebagainya. Informasi-informasi yang mana informasi itu merupakan konsumsi daripada otaknya manusia. Atau pengajaran, pengetahuan juga hanya merupakan hasil penelitian manusia dengan metode ilmiahnya yang dibuktikan dan itu ada hasilnya dan itu nanti menjadi acuan, menjadi sebuah teori yang akan diinformasikan atau diajarkan kepada orang lain. Dan kita ketahui bahwa yang namanya pengetahuan itu, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang nisbi, ilmu yang bukan eksakta. Saya katakan tidak pasti. Ilmu yang nisbi, artinya nisbi berkembang. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Teori yang dahulu ya ditumbangkan dengan teori yang berikutnya, kan begitu. Ditirukan teori atom pun berkembang. Teori kedokteran pun berkembang, teori ekonomi pun berkembang, ya. Sehingga kita tahu bahwa teori ekonomi yang punyanya Rusia, komunis, Marxis, semuanya ditumbangkan dan sekarang tidak menjadi pemikiran orang. Teori kapitalis pun sekarang menjadi gonjang-ganjing setelah terjadinya krisis ekonomi, ya, yang merugikan dalam 1 detik triliunan dolar. Sehingga sekarang ini orang dunia barat baru mulai mengincar teori ekonomi yang ada dalam Islam. Jadi mau belajar tentang syariat Islam, bagaimana pengelolaan ekonomi syariat. Sehingga mereka mau berkata banyak sekali, ya. Hasil kemarin saya kebetulan baru tadi malam saya pulang keliling ke 7 negara-negara Arab dengan kiai-kiai yang Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk melihat bagaimana dunia Islam yang ada di Mesir, yang ada di Yaman, yang ada di Saudi, yang ada di Yordan, yang di Syria, ya, yang ada di Abu Dhabi. Kita keliling, kebetulan baru saja tadi malam saya pulang sehingga saya terlambat datangnya karena memang agak capek. Kita lihat bagaimana dunia barat mulai ahli-ahli ekonomi Islam diambil oleh mereka dan diajak berdiskusi bagaimana teori-teori Islam yang akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi para jamaah yang mulia, ilmu pengetahuan itu berkembang, tetapi yang namanya ilmu agama ini apa? Ilmu agama ini adalah ilmu yang pasti, karena ini adalah ilmu ilahi Rabbi, ilmu yang dari langit, ilmu yang dari langit. Orang yang benar akan dapat kebenaran, orang yang salah akan dapat hukuman. Ya, al halalu bayyin wal haramul bayyin. Yang halal ini jelas, yang haram ini jelas. Sing sopo nandur mesti bakal ngunduh, sing tandurane pari insyaallah etuk pari, sing tandurane ri aja ngarep-ngarep pari, sing becik bakal ketitik, sing Allah bakal ketara. Nggih napa mboten? Ini adalah hukum-hukum agama yang diambil dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sapa wonge sing ngamal kebecikan walaupun 1 dzarrah, 1 biji sawi, dia akan memetik kebecikan itu, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang dia menanam kejahatan walaupun hanya 1 biji sawi saja, dia akan mendapat balasan daripada kejahatan yang dia miliki. Ini adalah prinsip-prinsip agama para jamaah yang mulia. Jadi di dalam agama, dalam pendidikan agama ini sangat-sangat diperlukan, apalagi pada zaman yang sekarang ini. Maka para jamaah yang mulia, panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak, terutama masyarakat mriki, para wali murid, ngatos-ngatos panjenengan nitipaken pendidikan anak panjenengan, ya, ke tempat-tempat yang tidak jelas. Nopol melih ke tempat-tempat yang jelas bukan orang Islam, ya, yayasan-yayasan yang bukan orang Islam. Panjenengan orang Islam mendidikkan anaknya dengan tidak tempat Islam. Ini kan satu hal yang ironis sekali. Alasannya dia lebih maju katanya.
alasannya dia lebih teratur, lebih disiplin, lebih ini. Itu kan hanya propaganda. Napa jenengan tidak tahu bahwa di dalamnya itu karena napa? Jenengan nitipkan anak untuk belajar bukan diisi otaknya untuk pinter, tapi yang lebih daripada itu anak jenengan dititipkan di sekolahan untuk menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Anak yang akan bisa nyenengke atine wong tuwa. Anak sing dadi bangganipun wong tuwa, iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuane, iso dadi kebanggaan orang tuane, sing ngerti karo wong tuane, sing iso sopan, iso santun, iso balas budi karo wong tuane. Keng napa gunane anak jenengan sekolah ke sak tinggi-tinggine langit sampai iso dadi doktor napa profesor, tapi mboten gadahi akhlak, mboten gadahi budi, mboten gadahi tingkah laku yang nyenengke ati jenengan. Nganti ngakoni jenengan bapak lan ibuke pekewuh sebab level tinggi dia adalah orang-orang yang the have, level orang-orang yang tinggi, duwe bapak sing kotor tomoyo, kupluke menceng, mboke susuran, ketemu karo kanca-kancane bos-bos kuwi jenengan teng Jakarta diakue mboten. Bapake lara, mboke lara. Nggih, kon nilike susah sebab ora ndek wektu ngendikane. Nggih, ngirim duit 500 1 juta ndelik-ndelik. Wedi karo bojone. Ya. Terjadi ini satu hal yang bukan saya cerita-cerita yang kosong, terjadi hal-hal demikian ini para jamaah. Manusia-manusia pandai tapi tidak punya akhlak. Manusia-manusia pandai tapi tidak tahu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia pandai tapi tidak punya rasa yang dia harus cinta dengan orang rendah, harus cinta dengan rakyat, harus cinta dengan orang-orang yang tidak punya. Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW, beliau ini orang yang levelnya tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Nabi Muhammad, levelnya beliau adalah Sayyidul Mursalin, beliau adalah Habibullah. Nabi Muhammad pernah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala ke Hadratul Quds yang tidak manusia tahu. Bagaimana derajatnya sampai Jibril alaihissalam. Dan demikian juga buruk mengatakan di Sidratul Muntaha, ya Muhammad, kalau saya melangkah satu langkah maka saya akan terbakar. Tapi kalau engkau melangkah satu langkah, engkau akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian ini Nabi Muhammad SAW, beliau makan sebagai makannya hamba. Beliau duduk dengan fakir miskin, makan bersama fakir miskin, duduk bersama fakir miskin beliau makan. Satu nampan, satu tempat, duduk di tikar yang sama-sama. Ada orang tua yang tidak bisa membawa kayu bakarnya karena kecapean, maka beliau mengatakan, wahai ibu, saya saja yang membawakan kayu bakar. Panggenan panjenengan pundi kula betakake. Rasulullah Sayyidul Mursalin bawa kayu bakar dengan seorang yang tidak punya status sosial. Rasulullah kepada Bilal bin Rabah yang giling gandum dalam keadaan capek karena tidak pernah istirahat dan mengatakan, wahai saudara, tidur saja, saya akan selesaikan untuk giling gandum. Maka Bilal mengatakan, ya wahai saudara, kalau Pak saudara menyelesaikan pekerjaan saya ini sampai subuh nanti, dan kalau tidak selesai saya akan diajar oleh tuan saya, maka biar saya yang selesaikan. Tidak, saya lihat kamu ini pucat, saya lihat kamu ini capek, kurang tidur, kamu tidur saja, saya akan selesaikan walaupun sampai subuh, kata Nabi. Maka beliau giling gandum. Sayyidul Mursalin, Habibullah, diciptakannya surga dan neraka, diciptakannya bumi dan langit karena Allah menciptakan Rasulullah SAW. Manusia yang bercahaya wajahnya, manusia yang cahayanya lebih daripada matahari, sehingga kalau beliau berjalan tidak ada bayangan. Rasulullah itu kalau berjalan rantai bayangan, kados kula niki enak ireng-irenge bayangan niki. Kenapa? Karena beliau cahaya semuanya. Sehingga cahayanya beliau ini mengalahkan daripada sinar matahari sampai tidak berbayang beliau tubuhnya. Rasulullah yang keringatnya ini lebih wangi daripada kasturi, lebih wangi daripada minyak misik, sehingga istrinya Ummu Salamah mengatakan ketika Rasulullah di musim panas beliau tidur dengan nyenyaknya, keluar dari kening beliau tetesan-tetesan keringat beliau, maka ditempati di satu tempat itu tetesan keringatnya dikumpulkan oleh istrinya. Maka setelah Rasulullah bangun, untuk apa ini keringat ya istriku? Ya Rasulullah, keringatmu ini lebih wangi daripada minyak wangi. Lebih wangi daripada minyak wangi. Nabi SAW yang diharamkan lalat menempel dalam tubuhnya,
karena bersih dirinya. Rasulullah manusia yang sangat luar biasa, tidak pernah menguap karena orang yang menguap itu tanda malas. Tapi beliau bersin karena bersin itu sehat. Ya, beliau bersin, tapi tidak pernah menguap, seumur hidup tidak pernah menguap. Ya, diharamkan lalat menempel dalam tubuhnya, tapi beliau giling gandum para jamaah. Giling gandum pada seorang budak Bilal Al-Habsyi dari Ethiopia. Sampai subuh beliau menggiling gandum, selesai. Rasulullah melihat dirapikan itu tempatnya, melihat Bilal, wah kasihan kalau saya mau bangunkan dia sudah capek, biar saya tak tinggalkan, biar nyenyak saja tidurnya. Rasulullah pulang. Dia karena capeknya, bangunnya Bilal ini karena terkena sinar matahari, tersengat sinar matahari, baru dia bangun. Dia bangun lihat, kenapa? Kerjaannya sudah rapi. Maka dia menggumam dalam dirinya, ngerasani aneh, alhamdulillah pekerjaan wis rampung, ning sayangi wong kui mau sing ganteng banget, putih bercahaya, pulang kok tidak pamitan sama saya. Coba kalau pamitan tak pesen neh engko bengi kon teko neh rene. Aku ben iso turu neh gitu. Subhanallah, malam yang kedua Rasulullah datang lagi tanpa diundang. Dan mengatakan, wahai Bilal, wahai saudara, tidur. Saya akan selesaikan lagi pekerjaan kamu. Tidur, selesai kerjaan, giling lagi. Hari yang kedua sudah tidurnya, tinggalkan lagi. Hari yang ketiga Rasulullah datang. Orang ini sudah 2 malam tidur sehingga dia seger. Melihat Rasulullah dalam hari ketiga giling gandum sambil keringatnya bercucuran. Ini orang heran, ini siapa? Manusianya bersih, bagus, putih, ganteng, orang yang luar biasa. Para jamaah yang mulia, diceritakan dalam kitab Utitu Jamalul Kamil, kata Nabi. Aku ini diberi kegantengan oleh Allah 100% kamil. 50% Allah bagikan kepada Nabi Allah Yusuf. Sing 50% didumung sak jagat. Nggih. Sing 50% didum sak jagat, jenengan kalih kula niki etuk cipratan sithik-sithik. Etuk cipratan etok, nggih. Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam 50% saja membikin gemparnya para putri-putri Mesir. Kita baca dalam Quran. Raja pembesar-pembesar Mesir heran sampai memotong tangannya karena kagumnya dengan kebagusan dan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi SAW 100% punya itu para jamaah yang mulia. Cuman bedanya apa Nabi Yusuf sama Rasulullah? Nabi Yusuf itu wibawanya dengan bagusnya menang bagusnya. Jadi wibawanya di bawah kegantengannya. Sehingga orang kalau melihat mesti ada ketertarikan dalam masalah syahwat. Tapi Nabi Rasulullah SAW berbeda. Wibawanya, hebahnya mengalahkan daripada bagusnya. Sehingga orang takut kalau melihat Nabi SAW. Jadi siapapun kalau melihat wajah Rasulullah mesti nunduk. Tidak berani menatap dari mata ke mata, tidak berani. Karena wibawa luar biasa. Beliau kalau mau perang baru berjalan 1 langkah, 30 hari perjalanan musuhnya sudah terkencing-kencing para jamaah. Karena takut grogi menghadapi Nabi SAW. Itu ya, nusirtu masiratu syahr, kata Nabi. Aku ini ditolong sama Rasulullah Subhanahu wa taala 30 perjalanan. Masiratu syahr, 30 hari atau 1 bulan, musuh itu sudah takut dengan Nabi SAW. Itu bedanya. Sehingga ini satu contoh akhlak. Bagaimana orang yang tinggi begitu rupa, tapi beliau betul-betul bisa tawadhu. Bisa tawadhu kepada budak. Akhirnya Bilal masuk Islam. Melihat itu, saya ini siapa panjenengan? Saya ini Muhammad bin Abdillah, katanya. Oh, panjenengan Muhammad bin Abdillah. Ngendikane tuang kula sing jenenge Muhammad bin Abdillah niki tukang mecah belah umat, merusak keadaan dan sebagainya. Itulah yang dituduhkan saya, kata beliau. Akhirnya napa to sing jenengan sebenarnya pun dakwah jenengan, saya berdakwah terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhlakul karimah begini. Akhirnya Bilal masuk Islam. Bilal masuk Islam dan rasa cintanya dengan Nabi dan terkesannya dengan Nabi betul-betul menembus dalam hatinya, sehingga tuannya yang namanya Umayyah bin Khalaf ketika Bilal sudah masuk Islam,
dan ketahuan disiksa, tetap dia mesti mempertahankan Islamnya. Ahadul ahad, ketika perutnya ditaruh dengan batu, dipepet di padang pasir dan dicemeti untuk keluar daripada Islam, dia tetap mempertahankan ahadul ahad, ahadul ahad. Dan cintanya yang luar biasa. Dan Bilal dikuburkan di Syria. Alhamdulillah, kemarin saya dua hari yang lalu saya ziarah kepada Sayyidina Bilal di Syria, dan subhanallah di Syria, di Syam, ya di Damaskus, itu banyak sekali ahlul bait Nabi SAW, keturunan-keturunan Rasulullah, dari putra-putranya Sayyidina Husain, dari cucu-cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Bilal jadi gubernur di Damaskus, maka tempat pelarian putra-putra Rasul, tempat pelarian keluarga Rasul yang dikejar-kejar oleh Bani Umayyah, Yazid dan tentara-tentaranya, dilindungi oleh Bilal di Damaskus. Maka banyak meninggal di sana. Ya, karena masalah politik pada zaman dulu itu, ya di cucu-cucu Rasulullah banyak diserang oleh pemerintah pada saat itu. Kenapa? Wibawanya ngalah daripada pemerintah. Sehingga saat itu pemerintah cemburu, diusir itu cucu-cucu Rasulullah sampai ke Damaskus dan dilindungi oleh Bilal sehingga meninggal di sana. Banyak meninggal di sana. Para jamaah yang mulia, ini satu contoh ya. Satu contoh bahwa bagaimana akhlakul karimah menjadi hal yang luar biasa di pondok pesantren. Ya, orang yang begitu tinggi bisa merendahkan dirinya. Tetapi kalau tidak ada pendidikan agama para jamaah yang mulia, nyun ngapunten, wong itu merasa bahwa kehebatan ataupun kekayaan itu seolah-olah mengangkat dirinya, sehingga tidak mau merendahkan kepada orang lain. Padahal yang mengangkat diri seseorang itu bukan harta benda. Yang mengangkat diri seseorang itu bukan pangkat derajatnya. Karena harta benda itu hanya sementara, dan pangkat derajat itu juga hanya sementara. Tetapi yang lebih daripada itu, yang mengangkat manusia adalah budi pekerti luhur, amal yang soleh, karya yang bisa menjadi orang yang manfaat untuk bangsa dan negara. Karya yang seperti inilah dan budi pekerti yang luhur itulah yang menjadi orang akan menghormati dan terkenang sampai akhir zaman. Para jamaah yang mulia, dan ini akan bisa dicetak di pondok-pondok pesantren. Para jamaah yang mulia, akan bisa dicetak di pondok-pondok pesantren manusia yang punya akhlakul karimah. Yang kedua, kelebihan pondok pesantren, napa? Ilmu yang di pondok pesantren ini mesti ada sanadnya. Ilmu yang ada di pondok pesantren ini mesti ada sanad. As-sanadu minad-din, kata Ibnu Sirin. Ya, as-sanadu minad-din, al-ilmu minad-din. Falyanzur ahadukum amma ya'khudhu dinahu. Ilmu ini bagian daripada agama. Maka kalian harus melihat kepada siapa agama ini saya ambil. As-sanadu minad-din, kata Ibnu Sirin. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ini bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, orang itu akan ngomong semaunya. Orang siapapun akan ngomong dengan semaunya. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini para jamaah. Belajar agama tanpa sanad, akhirnya ngomong berfatwa semaunya sendiri. Ini merusak dan ini melanggar kode etik dalam belajar agama. Para jamaah mulia, setiap disiplin ilmu ini ada kode etiknya loh. Ini ada Bu Dokter ini. Beliau belajar ke ilmu kedokteran. Pasti yakin kita, beliau jadi dokter karena beliau masuk fakultas kedokteran. Diteorikan 4 tahun kah 5 tahun di fakultas kedokteran, habis itu beliau belajar lagi praktek 2 tahun menjadi dokter muda di rumah sakit. Setiap kasus-kasus yang ada di dalamnya, beliau harus belajar dengan dokter spesialis. Bagaimana mata, bagaimana kulit, bagaimana telinga, bagaimana kandungan, semua kasus harus lulus. Bagaimana dalam diagnosanya dan bagaimana dalam memberikan obat setelah ini, dengan itu dicek semua sama dokter-dokter spesialis sesuai dengan bidangnya masing-masing yang menjadi dosen beliau. Setelah beliau lulus baru diwisuda, disumpah dan kemudian praktek. Begitu ini kode etik. Demikian juga orang belajar hukum, ada kode etiknya. Setelah belajar hukum kemudian dia lulus dalam ilmu hukum, untuk menjadi notaris harus belajar lagi, untuk menjadi hakim harus kursus lagi, belajar lagi, setelah itu disumpah menjadi hakim. Tidak mungkin tidak ada disiplin dalam. Nah, anehnya pada zaman sekarang ini,
agama yang merupakan aturan Allahu Rabbul Alamin. Suci, tidak boleh ada campur tangan manusia, ini masalah hukum agama. Tidak boleh mengatakan halal, tidak boleh mengatakan haram, kecuali apa yang ada di nas Al-Quran. Tidak boleh mengatakan ini boleh, tidak boleh mengatakan ini tidak boleh, kecuali yang nas jelas dengan disiplinnya dan kapasitasnya. Orang boleh berfatwa dengan disiplin dan kapasitasnya. Tapi karena nopo? Karena rusaknya disiplin agama dalam tengah-tengah masyarakat, nyun ngapunten. Orang lagi ngaji setahun, lagi ngaji 2 tahun, nenggone ustad bahasa Arab jek pelu. Nyun ngapunten jone bahasa Arab, maca Qur'ane jek durung bener. Makhrajnya, panjang pendeknya, dan dalam ilmu tajwidnya sudah ceramah dan berfatwa-fatwa. Ini bid'ah, ini musyrik, ini haram, ini halal, kuwi neraka sing surga awake dhewe. Jadi ngedum-ngedum neraka dienggo wong liya, surga dienggo awake dhewe. Surgane mbahe niku. Ini terjadi sehingga pecah belah terjadi di mana-mana loh. Nggih napa mboten? Padahal coba wong niku kalau ditanya dalam ilmu Safinatun Najah umpamanya di Pondok Seren, Mas, syurut nggih, syarat-syarat napa menika ijtimar, ini istinja dengan hajar itu berapa? Syarat cewek dengan batu itu berapa? Kak enggak ngerti dia. Padahal bab cewek orang ngerti deh. Kok berfatwa-fatwa memusyrik-musyrikan orang itu gitu. Syarat-syarat wudu berapa? Syarat sahnya sholat berapa? Orang ngerti kabeh. Tapi kalau sudah ceramah berfatwa, nyalah-nyalahkan orang lain. Ini terjadi para jamaah. Kenapa? As-sanadu minad-din, kata Ibnu Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Imam Nawawi. Menapa menika? Sanad ini bagian dari agama. Sanad niku napa to? Sandaran pengambilan sebuah ilmu. Itu namanya sanad. Sandaran pengambilan sebuah ilmu. Saya ini berbicara hadis. Saya ini berbicara Al-Qur'an. Dari siapa saya ini berbicara? Tidak boleh dengan otak saya sendiri. Tidak boleh dengan pandangan saya sendiri. Siapa yang berfatwa dengan otak dan pandangan sendiri, falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Maka dia mendapatkan kapling di neraka, kata Nabi. Lah, saya berbicara ini karena saya ada guru yang dulu mengajari saya. Guru saya dulu belajar di Yaman, di Hadramaut, negerinya para wali songo, Tarim, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Namanya saya punya sanad dari beliau. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau punya guru namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf mengajarkan ke guru saya karena dulu dia punya guru juga, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Al-Habib Ahmad punya guru namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau punya guru namanya Habib Idrus bin Umar Ar-Habsyi. Beliau punya guru namanya Habib Saleh, ya, Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau punya guru namanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Semit. Ini punya guru namanya Habib Hamid bin Umar Hamid. Beliau punya guru namanya Habib Husain bin Umar, ya, Al-Atas. Beliau punya guru namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Punya guru sampai Sayyidina Al-Habib namanya siapa niku? Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau punya guru Imam Alawi, punya guru Imam Muhammad Sahibul Murbat. Imam Sahibul Murbat punya guru namanya Imam Ali Khalid Qasam. Beliau punya guru namanya Imam Alawi. Punya guru lagi Imam Alawi Muhammad Sahibul Sum'ah. Punya guru lagi namanya Imam Alawi. Imam Ali punya guru lagi namanya Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah punya guru namanya Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir punya guru namanya Isa Rumi. Isa Rumi punya guru namanya Muhammad Nagib. Muhammad Nagib punya guru namanya Ali Uraidhi yang dikubur di Madinah. Imam Ali Uraidhi punya guru namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya guru namanya Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir punya guru namanya Imam Ali Zainul Abidin.
Imam Ali Zainal Abidin punya guru namanya Imam Husain. Imam Husain punya guru bapaknya sendiri Imam Ali bin Abi Thalib dan ibunya sendiri Fatimah Zahra. Imam Ali dan Fatimah Zahra punya guru namanya Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya guru Allah Ta'ala. Ya, ini namanya sanad para jamaah, pengambilan ilmu. Jadi kalau seorang guru dalam Quran tanya nih Mbah Kiai Idris dulu ngajinya sama siapa? Makhrajnya huruf ketika ngajari Al-Fatihah, dari Al-Fatihah sampai beliau itu syafawiyan dengan gurunya, melafatkan ha, melafatkan sod, melafatkan kha dan sebagainya. Ini didurungokke sama mbah gurunya. Gurunya ini punya guru sampai Kanjeng Nabi. Baru beliau ini boleh, saya ini guru karena dulu saya sudah disumpah menjadi guru dan boleh mengajarkan orang lain. Jadi Quran jenengan podo dengan Qurannya Nabi, dengan makhrajnya dan ilmu yang ada di kandungannya sehingga terjaga cahayanya. Faham napa mboten para jamaah mulia?